Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Para pendengar RRI Pro 1 Lux Mawe di manapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tausiah sore kita hari ini kita angkat dengan judul adalah generasi buih atau generasi busa. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah yang pernah dan sering kita dengar, bagaimana Rasul bersabda bahwa kondisi umat Islam, kondisi mukmin, kondisi umat Nabi Muhammad di akhir zaman, Rasulullah mengkhawatirkan keadaan mereka. Rasulullah menyebutkan kondisi mereka itu adalah bagaikan buih di tengah lautan. Bahkan mereka digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan makanan di atas meja makan yang kemudian disantap dan dilahap. Pada saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Tidak. Justru kalian itu banyak jumlahnya." Terus, "Mengapa juga kami seperti itu ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Karena kalian terhinggap penyakit wahan." Apa itu penyakit wahan? Cinta dunia dan takut mati. Para pendengar Pro 1 RRI di manapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah prediksi dari Rasulullah ini terjadi dan terlihat di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Orang mukmin itu banyak. Orang muslim itu banyak. Bahkan kita di Indonesia yang menurut informasi katanya muslim terbanyak 90% sekian, kita adalah muslim terbanyak. Dan kenapa di akhir kondisi zaman hari ini justru kita menjadi orang-orang yang, maaf cakap kalau boleh kita sampaikan, kita menjadi orang-orang yang terbelakang. Apa penyebabnya? Nah, disinilah kita ingin menyampaikan beberapa hal bagaimana Rasulullah menggambarkan generasi buih itu. Nah, ini yang mungkin kita sedikit membahasnya, tentunya lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Namun demikian ini hanya sekedar mengingatkan saja agar kita jangan terlena menjadi generasi buih, menjadi generasi busa. Anda yang pernah melihat atau pergi ke tepi pantai, bermain-main di tepi laut, coba tengoklah. Di sana ada busa, ada buih yang berada di kondisi di atas air. Ya, kita melihat dia terapung. Ya, terapung, kemudian diombang-ambing oleh ombak dan gelombang, kemudian tidak punya arah dan tujuan. Itulah buih dan tidak berharga sama sekali. Ya. Nah, ini kita ingin melihat bagaimana prediksi dan kondisi serta bagaimana Rasulullah menyebutkan kondisi manusia, kondisi orang-orang mukmin, kondisi orang-orang muslim yang seperti buih ini. Kalau tadi sudah disebutkan dalam hadis ini adalah penyebabnya karena mereka cinta dunia dan takut mati. Maka di sini juga kita ingin melihat bagaimana ciri khas generasi buih itu. Semoga kita bisa mencari obatnya. Semoga kita bisa bangkit kembali. Semoga kita menjadi orang-orang yang terbaik di atas permukaan bumi ini. Bukan hanya di atas permukaan bumi ini. Mudah-mudahan kita terbaik di akhirat nanti dengan menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, umat buih itu sebagaimana kita sampaikan di mukadimah tadi adalah sebuah generasi yang tidak punya bobot. Terlihat badannya besar-besar, pakaiannya hebat-hebat, mungkin kendaraannya juga luar biasa,
Tapi ketahuilah, itu hanya nampak zahirnya saja, seolah-olah seperti dia mewah dan hebat, tapi pada dasarnya dia tidak punya bobot. Nah, karena generasi ini tidak punya bobot, maka seperti kita sampaikan tadi di awal nasihat kita adalah, maka dia akan mudah diombang-ambing. Bagaimana ada orang mukmin, ada orang muslim terlibat dengan kasus narkoba. Ada orang mukmin, ada orang muslim ternyata terlibat pergaulan bebas. Dan bahkan mereka menjadi generasi-generasi yang sangat tidak bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, beragama, dan negara. Kenapa? Karena mereka adalah generasi buih. Dan biasanya generasi ini tergantung bagaimana arah mata angin. Kalau misalnya ada arah mata angin ke barat, maka dia akan ikut ke barat. Dia tidak mau tahu apakah itu baik atau salah, benar atau tidak benar. Dia tidak mau tahu bagaimana, siapa yang menariknya, siapa yang mengajaknya. Nah, ini bisa saja menimpa anak-anak usia remaja, bisa saja menimpa orang-orang dewasa, dan bahkan juga tidak sedikit menimpa orang tua. Nah, jadi ini ciri khas daripada generasi buih ini adalah tidak punya bobot, kemudian tidak memiliki arus, kemudian dia mudah diombang-ambing kemana arah dan isu kondisi yang terjadi pada saat dia menjalani kehidupan. Yang kedua, kita ingin menyampaikan bahwa kenapa mereka disebut generasi buih? Karena mereka adalah memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang paling fatal adalah kelemahan iman dan akidahnya. Kelemahan iman dan amal solehnya. Nah, ini yang paling fatal. Nah, hari ini kita melihat, kalau ingin mengetahui bagaimana kondisi iman orang mukmin atau orang muslim itu, bisa terlihat bagaimana semangat dia menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Masjid kita indah-indah, Masya Allah, luar biasa. Ada yang AC-nya AC alam, ada yang AC-nya memang spesial, AC yang khusus dibuat. Dan luar biasa. Nah, tapi kita melihat masih ada di kalangan orang muslim, di tempat orang mukmin yang masjidnya tidak pernah dibuka. Kalaupun dibuka hanya untuk salat maghrib saja. Kalaupun dibuka hanya untuk salat Jumat saja. Nah, ini persoalan. Artinya kita tidak juga menutup kemungkinan melihat kondisi, terutama di perkotaan. Kita melihat bagaimana semangat orang mukmin dan orang muslim memakmurkan masjid. Mereka menjaga sholat 5 waktu berjamaah, kemudian memakmurkannya dengan mengikuti majelis ta'lim. Tapi coba tengok kita masuk ke kampung-kampung. Masjidnya sangat indah, masjidnya sangat bagus. Terkadang ada muazzin datang ke masjid tersebut untuk mengumandangkan azan. Tapi hanya dia sendiri. Dia datang mengumandangkan azan, kemudian dia sholat sendiri, kemudian dia pulang. Jadi datang dia buka masjid atau munasah atau musalla, kemudian dia tutup kembali setelah dia sholat. Apakah pada saat itu tidak ada orang mukmin yang mendengarkan azan? Ada. Justru di samping masjid itu banyak kedai-kedai kopi, banyak orang-orang berkumpul, dan bahkan kalau di perkampungan itu banyak orang yang sedang bekerja di persawahan, ada di antara mereka yang bekerja bangunan, banyak sekali, bukan tidak ada orang mukmin di sekitarnya. Tetapi kenapa ketika azan berkumandang, ternyata tidak ada orang yang memakmurkan masjid. Tidak ada orang yang memenuhi panggilan azan tersebut. Itu belum lagi kita mengajak mereka untuk mengikuti majelis ta'lim, majelis ilmu yang ada diadakan di masjid. Nah, ini kasihan sekali. Ada ustadz, ada tengku datang memberikan pengajian. Ternyata yang hadir cuma 2-3 orang. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata kondisi umat Islam, kondisi mukmin di akhir zaman disebutkan oleh Rasulullah adalah umat buih. Mereka lemah dari segi akidah, iman, dan amalan mereka. Boleh kita survei. Silakan Anda sesekali jalan-jalan, ya. Ya nggak usah keluar Aceh lah, Aceh aja. Masuk dari kampung ke kampung, lihat masjid, lihat musalla, lihat munasah. Kita bisa hitung berapa kecamatan yang masjidnya aktif, berapa kecamatan yang munasahnya aktif. Salat 5 waktu berjamaah. Dan bahkan ada munasah dan musalla saat bulan Ramadan saja tidak ada orang yang datang. Nah, ini kan sedih sekali. Rumah Allah tempat kita beribadah, rumah Allah di sana kita meminta
berbagai macam doa-doa kita yang harus kita minta kepada Rabb, rumah ibadah kita yang harus kita makmurkan, ternyata rumah ibadah ditelantarkan oleh orang mukmin dan orang muslim itu sendiri. Nah, ini tugas kita. Yang mudah-mudahan aparatur pemerintahan, apakah itu Kementerian Agama, apakah itu Majelis MPU ya, MPU atau Majelis Adat, ya, semua lembaga keagamaan kita, mari kita bergerak. Ya, siapapun kita, ustadz, tengku, kiai, ya, para penyuluh juga tentunya, mari kita bergerak. Ya, masuk ke kampung-kampung, ajak mereka untuk mendirikan sholat 5 waktu berjamaah. Pak Gisi, tuh Haput, tuh Halapan, aparatur kampung. Ya, kalau di situ Pak Camat, nah ini Pak Camat ini punya peran yang sangat penting. Bagaimana melihat kondisi kecamatan mereka? Apakah masjid, menasah dan musala mereka itu aktif? Nah, kalau tidak, ini tugas camat. Camat berikan instruksi. Berikan instruksi kepada para gisi, berikan instruksi kepada aparatur kampung. Untuk apa? Memakmurkan masjid, menasah dan musalla. Untuk apa? Ini kekuatan umatnya harus kita jaga. Karena Yahudi itu takut. Salah satu yang mereka takutkan adalah kalau salat subuhnya orang mukmin itu seperti salat Jumat. Nah, ini bagaimana? Salat subuh kita seperti salat Jumat, salat maghrib yang sebentar aja nggak ada orang. Apalagi salat Isya, ya. Apalagi zuhur. Zuhur kenapa mereka tidak salat di masjid, musala atau menasah? Alasannya sibuk bekerja. Asar kenapa mereka tidak salat di masjid, musala atau menasah? Karena capek bekerja. Nah, ini nggak selesai urusannya. Nah, ini mari kita hidupkan kembali. Kita mengajak, kalau ingin kita menjadi umat Islam terbaik, Muslim terbaik, maka jaga iman, akidah kita, dan amalan Islam kita. Bahkan bagaimana kita menjadikan masjid, musala, dan menasah itu adalah sebagai sentral pembinaan umat. Bukan hanya untuk salat. Ada kegiatan-kegiatan perekonomian, bisa kita memberikan penyuluhan ekonomi di masjid. Ya. Bagaimana kita membentuk generasi-generasi muda terhebat juga di masjid. Karena Rasulullah dulu membina generasi-generasi muda, dan bahkan Rasulullah membina para tentara-tentara, mujahid-mujahid fi sabilillah di mana? Di masjid. Nah, ini bagaimana kita mengajak ya, supaya Islam itu menjadi umat hebat, mukmin itu orang yang terkuat, maka jaga, rawat, dan makmurkan tempat ibadah kita. Nah, ini kalau ini masih lemah, maka kita akan terus lemah. Maka kita perbaiki bersama-sama. Mudah-mudahan Allah menolong kita, memberikan kekuatan kita, menjadi umat yang terbaik, jangan sampai menjadi umat buih. Itu kondisi yang kedua, gambaran daripada umat buih ini adalah lemah akidah, iman, dan amalan mereka. Kemudian yang ketiga, ciri khas daripada generasi buih ini adalah lemah thaqafah Islamiyahnya. Mereka sulit menerapkan nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Sehingga aneh bila Islam berbicara politik, bila Islam berbicara kondisi mengatur negara. Nah, ini hati-hati. Ya. Jadi kita juga aneh. Kenapa terkadang paham komunis boleh hidup di Indonesia? Kenapa paham kapitalis boleh hidup di Indonesia? Kenapa paham-paham hedonis dan paham-paham lain yang bahkan kita tidak menutup kemungkinan masuknya paham-paham PKI kok bisa hidup di Indonesia? Tapi yang lebih aneh lagi adalah ketika kita ngomong syariat, ketika ngomong Islam, maka langsung dituduh radikal, langsung dituduh teroris. Nah, ini hati-hati. Untuk melemahkan Islam, maka diberikan label-label yang tidak baik. Dan selama Islam tidak bisa angkat berbicara di bidang politik, bidang keamanan, dan seluruh aspek kehidupan, maka selama itulah kita adalah menjadi generasi-generasi yang lemah. Padahal hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik. Rasulullah sudah mempraktekkan bagaimana Rasulullah dalam mengatur kekuatan negara Islam pada saat itu dengan nilai Islam. Bagaimana Rasulullah mengatur politik pada saat itu adalah politik Islam. Bagaimana Rasulullah mengatur ekonomi pada saat itu adalah ekonomi Islam. Bahkan Rasulullah mendidik tentara-tentara mujahid-mujahid melawan orang-orang kafir jahiliyah juga dengan nilai Islam. Nah, ini kita harus bergerak ini. Alhamdulillah banyak lembaga-lembaga pendidikan kita hari ini hadir dengan menu-menu pelajaran yang luar biasa. Yang insya Allah itu akan melahirkan kader-kader terbaik.
Hari ini kita rindu, ya, rindu sekali kita melihat pemimpin kita adalah seperti yang dipraktekkan di Turki hari ini. Masya Allah. Seorang presiden, ya, Erdogan, yang alhamdulillah kemarin diberikan kemenangan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun sebelumnya, waktu kemenangan pertama kali, apa yang dia lakukan? Dia masuk ke masjid, yang masjid itu sudah disulap menjadi sebuah masjid yang sangat indah. Semua kita tahu, ya, apa namanya, ya, Masjid Hagia Sophia itu. Ya, silakan dicarilah nama yang cocok atau nama yang benar. Yang menarik di sini adalah begitu di awal kemenangan dia membaca Al-Quran sampai 2 sampai 3 jam. Ini luar biasa. Seorang presiden begitu mendapatkan kemenangan, dia datang ke masjid, kemudian membaca Al-Quran. Masya Allah. Ya. Ini luar biasa. Karena ketahuilah ketika mukmin yang berkuasa, ketika orang muslim yang berkuasa, maka semua yang ada di dalam negeri tersebut aman. Nah, ini harus kita garis bawahi. Ya, ada kesalahpahaman hari ini bahwa kalau mukmin berkuasa, kalau muslim berkuasa, maka orang-orang kafir itu akan hancur. Tidak. Coba lihat bagaimana Rasulullah itu membuat piagam Madinah itu. Ya. Bahkan itu sebelum Rasulullah Fathu Mekah, hidup di Madinah saja, Rasulullah itu masih melindungi orang-orang kafir yang itu tidak memerangi Islam. Ya, yaitu kafir yang dilindungi namanya. Ya, kafir dhimmi, ya. Nah, jadi ini luar biasa. Bahkan juga Rasulullah masih membuat, ya, bagaimana kontrak, bagaimana perjanjian dengan orang-orang yang mereka tidak memeluk agama Islam. Nah, ini hati-hati sekali. Justru ketika Islam berkuasa, maka yang bukan Islam itu aman, insya Allah, dengan izin Allah tentunya. Nah, ini harus kita gaungkan kembali. Ini yang harus kita hidupkan kembali semangat kita. Bagaimana orang mukmin, orang muslim itu menjadi orang terdepan dalam kancah apapun. Nah, ini harus kita benah, ya, harus kita fahami bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bukan hanya di masjid, tapi Islam juga berbicara masalah olahraga. Islam juga berbicara masalah politik. Islam juga berbicara masalah ekonomi. Islam juga berbicara masalah berbangsa dan bernegara. Ini luar biasa. Maka perlu kita menghadirkan kader-kader agamawan dan kader-kader negarawan. Masya Allah. Mereka lah orang-orang yang akan memimpin dunia ini. Kemudian, yang keempat, ciri khas daripada generasi buih ini adalah lemah akhlak. Nah, ini saya seorang mukmin juga, saya seorang muslim juga, kita yang mendengar nasihat ini juga seorang mukmin dan seorang muslim. Kita sedih hari ini. Melihat akhlak orang mukmin hari ini, sedih kita. Ya. Sedih kita. Dan kita juga harus berusaha memperbaiki diri kita. Jangan sampai orang muslim, orang mukmin itu disebut dengan generasi yang jelek. Ya, hidupnya kotor, ya. Terkadang ada rumah ibadah kita kotor. Masuk kita ke tempat ya WC, ya, tempat buang air kecil, buang air besar, di sana kotor, kita melihat. Di luar tempat ibadah kita kotor, di dalam rumah ibadah kita kotor. Di dalam rumah kita kotor, di depan rumah kita kotor. Di jalan-jalan kita kotor, ya, sungai-sungai kita juga kotor, jorok, membuang sampah sembarangan. Dan bahkan tidak sedikit juga ada orang muslim, ada orang mukmin, tapi bicaranya kotor. Nah, ini umat buih yang Rasulullah gambarkan ini. Karena akhlak kita sangat lemah. Ya, sifat dan perilaku kita sangat lemah. Artinya tidak baik. Maka oleh karena itu, kalau ingin kita menjadi umat yang terbaik, perbaiki akhlak kita. Mulai cara berbicara kita, cara bertetangga kita, cara kita membangun ekonomi kita. Ya, sebentar lagi ini 2024 kita akan lihat, ya, pemilihan umum. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang mukmin yang bertarung dalam perpolitikan ini, ya, nampakkan kita adalah orang baik, jujur, adil, sehingga lahirlah nanti terpilihlah pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang adil yang akan bisa mengayomi rakyat dan masyarakatnya. Jadi jangan sampai kita sesama mukmin, sesama muslim memperlihatkan akhlak yang tidak baik. Ini berhati-hati. Karena memperlihatkan akhlak yang tidak baik, perilaku yang tidak baik itu adalah generasi buih. Maka harus kita ganti. Tunjukkan kita orang mukmin, terbaik dalam berbicara, terbaik dalam melangkah, terbaik dalam bekerja, terbaik dalam segala hal. Sebagaimana kata Rasulullah, orang mukmin itu segalanya baik bagi mereka. Dan selanjutnya adalah
ciri khas daripada generasi buih ini adalah lemah penataan. Ya. Jadi masih lemah sistem dalam kita, sistem pendidikan kita juga masih banyak kelemahan ya. Sistem kemasyarakatan kita juga masih lemah. Ya. Kemudian sistem kita menata organisasi juga masih lemah. Kemudian sistem kita dalam menjalani kehidupan juga masih lemah. Dalam ekonomi kita juga masih lemah sistemnya. Nah, ini harus diperbaiki semua. Jadi bukan Islamnya yang salah, tapi kitanya yang masih kurang memahami Islam. Jangan coba-coba menyalahkan Islam, tapi kita yang masih kurang memahami Islam. Artinya apa? Kita terus belajar dalam segala hal. Belajar, dan belajar. Sehingga dengan kita belajar, maka kita akan bisa menata sistem kehidupan kita menjadi sistem yang lebih baik. Tidak amburadul. Maka oleh karena itu, kalau kita melihat, kalau boleh kita sedikit berbicara ya. Kenapa pemilu kita adalah pemilu yang kurang layak dan kurang enak serta kurang nyaman? Karena sistemnya tidak jelas. Nah, ini kita berharap dan berdoa, ya Indonesia itu mampulah memperbaiki sistem pemilihan umumnya menjadi sistem yang terbaik. Mulai dari sistem cara memilihnya, kemudian sistem orang-orang yang berhak dipilihnya. Jadi harus ada kriterianya. Kita sedih. Kalau sistem ini tidak ada, maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Nanti berbicara sembarangan, asal bunyi. Kenapa? Karena sistem perekrutan calon pemimpinnya tidak jelas. Nah, bagaimana seorang pemimpin itu seharusnya jenjang pendidikan itu bagaimana? Ini harus diperiksa. Nah, alhamdulillah kita juga baru-baru ini ada tes bacaluk, ya, tes Quran. Nah, di sini walaupun belum ada pengumumannya, di sini juga kita melihat ternyata masih banyak sekali kelemahan bacaan-bacaan Al-Quran oleh para caleg kita ini. Ya. Nah, ini juga sebuah catatan bagi kita. Bagaimana mereka-mereka yang akan menjadi pemimpin itu ya usahakan bagus baca Al-Qur'annya. Karena tidak akan mungkin mereka bisa memahami Al-Qur'an, tidak akan bisa memahami tafsir Al-Qur'an atau mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an kalau membaca saja masih bermasalah. Ya. Karena memang standar lulus yang diberikan juga ya menurut standar kemampuan dia bisa baca. Tapi kalau kita ingin melihat standar yang sesungguhnya ini belum layak. Belum layak. Nah, tapi alhamdulillah kita bersyukur ada khususnya Aceh itu ada tes bacaan Al-Quran bagi para caleg. Nah, kita berharap sekali semoga kalaulah nanti mereka menjadi anggota dewan atau menjadi orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurus rakyat, kalau bisa jangan hanya ketika mau jadi caleg saja tes bacaan Al-Quran, jangan itu. Setelah mereka menjadi anggota dewan, setelah mereka menjadi presiden, setelah mereka menjadi gubernur, setelah mereka menjadi bupati, dan seterusnya, mereka terus belajar Al-Quran dan terus mempelajari nilai-nilai Al-Quran supaya mereka bisa menerapkan Al-Quran. Nah, ini jangan sampai seremonial nih. Kayak orang baru mau menikah. Ya. Jadi dia pada saat itulah dites syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kapan? Ketika akan menikah. Setelah itu setelah menikah dia nggak pernah lagi mengucapkan syahadat, artinya nggak pernah sholat lagi. Atau ini tadi saat akan tes menjadi caleg, dia tes baca Quran. Setelah dia menjadi caleg, diambil Al-Qurannya, ya, dimasukkan ke dalam lemari, dikunci lemarinya, kemudian dipatahin kuncinya dan dibuang ke laut kuncinya. Nah, ini hati-hati sekali. Ini aneh bin ajaib. Jangan sampai seperti itu. Kita berharap berdoa semoga pemerintah memberikan instruksi kepada mereka yang sudah menjadi orang-orang yang melayani rakyat, buat pengajian untuk mereka. Semoga mereka menjadi orang-orang yang soleh sehingga bisa memimpin umat dengan kesalahan mereka. Dan terakhir adalah umat Buhi ini adalah umat yang lemah tarbiyah dan dakwahnya. Nah, maka oleh karena itu yang kita sampaikan barusan di poin nomor 5 tadi, bahwa harus kuat. Tarbiyah Islamiyah kita harus kuat. Tarbiyah imaniyah kita harus kuat. Dakwah kita harus kuat. Dan mudah-mudahan generasi Buhi yang digambarkan oleh Rasulullah ini kita bisa perbaiki. Semoga menjadi generasi hebat di dunia dan insya Allah masuk surga di akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang kurang itu dari kelemahan dan kekurangan kami. Kalau ada yang lebih itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakbir kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang hebat di dunia dan insya Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan surga di yaumil akhirat nanti. Terima kasih dan mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.